Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Halgandi, NPM 719 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut Muslimin Nasution, ada dua peranan. Yang pertama, peranan primer dan peranan sekunder. Satu, peranan primer antara lain meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. B, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisasi. C, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. D, memberi penjaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. 2. Peranan sekunder antara lain. A. Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. B. Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagai besar KUD yang ada di jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Keberhasilan dan kekurangan KUD. 1. Keberhasilan dan koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh baik tidaknya alat perlengkapan organisasi. Contoh, seperti rapat anggota dalam pengurusan koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contoh, seperti pengadaan sarana produksi, kredit candakula, partisipasi anggota, dan lain-lain. 2. Kekurangan dari koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh 1. Pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan. Yang kedua, penyuluhan KUD. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi. Yang keempat, penjabar koperasi tidak tegas. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasar. Yang ketujuh, kurangnya pemodalan. Permasalahan KUD. Permasalahan ekstern seperti 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Yang ketiga, belum adanya prasarana yang memadai untuk membangunkan kegairahan berkoperasi. B. Permasalahan internal seperti 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Yang kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Program pembinaan dan pengembangan KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi atau termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi pemusahan
pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka monitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan dan kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.